Ini kayaknya ya tahu saya itu bagus enggak apa-apa. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai kaos bertulisan untuk sholat? Ya, mungkin dia pernah melihat saya, pasti bukan Pak Arif ya. Pak Arif pernah tahu, tapi pasti bukan Pak Arif yang tanya ini, entah siapa. Saya terima kasih kepada Pak Arif yang mengingatkan saya. Gini loh ya, ceritanya itu gini. Entah ini mungkin saya atau mungkin bukan ya. Pokoknya bagaimana hukumnya memakai kaos ada tulisannya untuk sholat. Tulisan loh ya, bukan gambar. Ya gambar pun ya hukumnya tulisan. Sebelum saya cerita hukumnya, saya cerita kejadiannya. Ini mungkin terkait saya atau mungkin terkait yang lain. Yang jelas saya pernah terjadi begitu. Saya itu kaos itu karena miliknya anak-anak ini banyak sekali yang sudah kecil, sudah tidak cukup. Itu digeletak nih. Digeletak itu. Dihumbar. Jadi ini anak-anak ini kan besar-besar semua sekarang. Itu kaosnya biar itu cilik-cilik, kecil-kecil itu masih utuh, masih bagus. Digeletakin apa ya? Apa? Ya diletaklah ditekek. Wis pokoknya digeletak, pokoknya ditaruh secara acak nih. Banyak. Kemudian saya cuci, saya pakai. Saya tidak tahu kalau itu ada tulisannya, tidak tahu. Sekarang pun saya tidak ingat apa tulisannya itu. Apa sih tulisannya di kemarin, siapa yang tahu ya? Selain Pak Arif, mesti ada yang tahu. Tulisannya saya lupa. Apa nih? Yang jelas ada tulisannya. Saya pakai jubah kuning sehingga tembus. Sudah pakai jubah itu masih tembus, tulisan itu masih tembus. Saya sendiri tidak tahu ada tulisannya itu. Ya tahu saya ada tulisan tapi tidak moco. Saya baik sangka aja. Itu kaosnya anak semua itu. Karena tak pikir wong iki cek api timbang tuku ya mubahatir ya. Sebagian sudah saya kirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ini yang belum sempat saya kirim aja. Nanti hari raya biasanya saya kirim kemanapun ya. Pokoknya pakainya anak-anak ini banyak sekali. Nah, kemudian selesai saya ngimami, bayangkan nganggo kaos ngono kuwi, kaos bertuliskan itu, kemudian jubahnya krem itu kan tembus pandang. Saya tidak merasa itu ngimami, tidak pakai surban. Ketok sing guri mesti mau cok kabeh iku. Apa sih tulisan, saya ingin ingat lagi siapa ya? Apa nih tulisan ini? Komunitas motor. Komunitas motor, memang anak saya kan punya motor gede semua. Itu tulisannya komunitas motor apa loh. Ada gitu. Wes saya tidak pikir. Begitu selesai, alhamdulillah saya diingatkan Pak Arif, Ustadz, tulisannya terbaca. Terima kasih banget. Umpama tidak mungkin ya tak baleni meneh. Mari ngono wis kapok wis langsung tak keset wis. Kaos itu tak deket tak keset wis. Gregeten aku. Karep maksud saya itu untuk supaya tidak ada yang mubazir. Tak cuci, ya mau pakai enggak baca tulisannya, enggak baca. Saya pikir ya tak tutup jubah wis cukup. Ternyata tembus. Mak mau menek piro sing iso maca iku? Mesti maca kabeh iku. Nah, itu ceritanya itu. Mungkin inspirasi dari itu atau dari kejadian lain. Yang jelas hukum memakai pakaian yang ada tulisannya di punggung, ya di punggung loh ya. Kalau di depan enggak langsung moco, di punggung. Bagaimana jika itu potensial mengganggu dan tahu haram? Saya enggak tahu, jadi saya enggak haram. Tapi kalau penjenengan tahu kok tetap dipakai dan tulisan itu akhirnya kena diwoco, haram. Kayaknya ingat saya ulama sepakat karena ganggu wong sholat itu jelas haram. Oh, saya tidak niat ganggu, tidak niat tapi jelas. Padha karo ngeculnya wedhus yang masjid ngono gamane. Kan ganggu toh? Lho saya tidak niat ganggu, tidak iso. Jelas potensial ganggu. Kalau tulisannya potensial ganggu, saya kok ya lupa meng ya tak delok ya tulisannya apa ya. Komunitas motor jangan bilang cinta, ya nggih. Jangan bilang cinta, mbuh saya pokoknya gitulah, pokoknya gaul, anak muda lah, anak muda. Nah, kalau potensial ganggu dan penjinan bisa mempertimbangkan ini kok bisa ganggu bahwa itu haram.
Kalau panjenengan misalnya milik kaosnya milik seragam pabrik atau seragam perusahaan, terpaksa mau pakai, ya usahakan pakai ditutup serban begini atau tutup apa. Tapi kalau tidak ada, tolong jangan di depan, pemenang imami. Panjenengan berdirinya di belakang saja, nunggu yang lain supaya tidak terbaca oleh belakangnya. Ini kalau terpaksa. Sebab memang haram karena mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu makruh. Ada tulisannya itu kalau tidak mengganggu makruh. Bagusnya memang polos. Mohon maaf ya, batik pun sebenarnya kan makruh. Ya, tapi ini fatwa baru, artinya sebagian ulama menyatakan batik itu makruh kalau menimbulkan daya tarik ya. Batik misalnya ada gambar kertek gitu ya. Malah sebenarnya ada yang mengharamkan kalau gambar binatang yang hidup itu ada yang mengharamkan. Wes pokoknya kalau kaitannya tulisan gitu aja. Jadi jangan sampai panjenengan memakai pakaian yang ada tulisannya di punggung potensial mengganggu belakangnya. Pemenang ngimami jelas belakangnya banyak orang. Nah, tapi kalau tidak mengganggu sekedar misalnya PLN misalnya gitu atau apa atau Al-Qadar, tapi Al-Qadar ya enggak ganggu juga. Tapi Al-Qadar ya enggak spiro, tapi sesungguhnya lah saya sangat berharap kepada sampean semuanya, janganlah memakai pakaian yang bercorak bertulisan kalau sholat. Wis ngono ae. Lebih aman itu pakaian polos, itu lebih aman. Kalaupun batik ya ojo batik sing aneh-aneh. Apa nek batik sing aneh-aneh itu batik sing gambar binatang itu aneh-aneh itu. Gambar binatang, gambar gambar leak itu. Iya ada kan dari kaos dari Bali kan masih ada leaknya. Itu hukumnya minimal makruh, tapi bisa haram kalau potensial mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Kalau di depannya tidak mungkin ganggu, karena nggak mungkin terganggu karena memang tidak terbaca, tidak terlihat. Ya, bagus. Terima kasih, ini ditanyakan, ini berarti saya bisa menjelaskan. Dan bisa. Kalau sarung panjenengan ada tulisannya, tolong jangan ditaruh di belakang. Tulisannya merek itu loh ya, jangan taruh di belakang, taruh di iringan samping atau di depan. Tapi di depan nanti jahitannya di belakang. Ya mungkin suwe ya bahaya. Ya, tapi sudahlah atur supaya tulisan itu tidak dibaca oleh orang belakangnya. Walaupun hanya merek, kadang-kadang BAS gitu aja kan. Ya sebaiknya jangan, supaya tidak memancing orang gak khusyuk. Iya toh Mas Khalid ya, Mas Khalid. Sholat kok enek BAS, sarung BAS ya. Hati tapi kan juga khusyuk toh. Jadi jangan, ya usahakan jangan di belakang. Tapi nek saiki ya ben kadung engko malik sarung melorot.